Ya, Shalom Alaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita akan kali ini bahas soal Aristo. Ya, Aristo ini memang lucu-lucunya, lagi lucu-lucunya gitu loh. Pasca kemarin bos besarnya kalah debat dan malu 7 turunan. Ya, Aristo ya begitulah. Dia juga minim ilmu, ya mau apa lagi kan. Tapi di sini yang kelucuannya adalah katanya dia ditawarin miliaran, ratusan juta, mobil mewah, perempuan cantik supaya balik Kristen. Omong kosong apa lagi, Aristo? Omong kosong apa lagi kau mau bikin? Setelah selama ini kamu bikin omong kosong tentang Alkitab, sekarang kamu omong kosong lagi tentang tawaran kamu masuk Kristen dengan tawaran miliaran. Orang Kristen mana mau tawarin kamu miliaran? Oke, kita nonton videonya aja ya. Oke, kita nonton. Teman-teman semua, kami pernah di sana, betul. Dan gimana ya, susah saya ungkapkan itu. Apa sih itu? Apa ini? Sulit saya untuk apa ya? Untuk mengungkapkan ini semua. Betul. Nggak sampai di kepala saya gitu. Apa hanya karena uang? Hanya karena dunia mereka seperti itu? Oke, Aristo. Kita bahas dulu yang pertama. Stanford bilang, aduh, apa ya? Nggak masuk dalam pikiranku ya. Nah, seakan-akan kamu ingin mengatakan bahwa teologi Kristen itu nggak masuk dalam pikiran karena saking anehnya. Toh, sebenarnya bukan teologi pengajaran Kristen yang nggak bisa dipahami. Tapi karena memang selama ini kamu tidak pernah menanamkan dalam pikiran hati, makanya kamu kan tinggalkan Kristen gitu loh. Tinggalkan Yesus Kristus. Ya karena memang nggak masuk di otakmu. Seandainya kebenaran itu yang hakiki itu masuk dalam pikiran, dalam hati, kebenaran itu mengubah hidupmu, kamu akan setia sampai mati. Seperti para murid Yesus. Dan saya sangat-sangat ragu. Kamu mengatakan, teman-teman, saya dulu pernah di sana. Kan kami dulu pernah dari sana. Kalau kamu pernah dari Kristen, kamu akan tahu ajaran Kristen dengan baik. Tapi toh selama ini dalam diskusi kita, dalam video-video yang pernah kamu sampaikan sama kayak nama nol besar kamu tuh. Gak tahu apa-apa soal kekristenan. Sedikit pun kamu gak tahu. Jadi nggak usah lah ngaku-ngaku. Di Kristen kan ya jelas ya ada orang yang rajin gereja belajar Alkitab. Ada yang setahun 2 kali. Kayaknya kamu tipe-tipe yang setahun setengah kali gitu. Makanya nggak ngerti apa-apa soal Alkitab. Dan kemudian sekarang begitu udah mualaf keluar-keluar macam diri tahu kekristenan padahal nggak tahu sama sekali ya. Dan itu terbukti dari bos besarmu kan waktu debat. Dia nggak ngerti sama sekali pembuktian mengatakan bahwa di Alkitab katanya Yesus nggak disalib. Mana ada. Seluruh Alkitab menyatakan bahwa Yesus disalib. Dan kemudian statementmu yang paling lucu ya. Kamu bilang ya kalau kami masih mau kaya ya kami di Kristen aja. Makanya saya nggak masuk di otakku itu kayaknya mereka karena kaya makanya tetap di Kristen. Emangnya semua orang Kristen kaya toh? Emangnya semua orang Kristen banyak duit? Tuh banyak yang susah juga. Karena di dalam Kristenan dikatakan bahwa walaupun engkau susah, tapi percayalah Tuhan tetap menyertai. Iman tuh begitu, nggak harus kaya cuy. Yang kamu lihat mungkin ya karena pengusaha-pengusaha kaya orang Kristen mungkin gitu ya. Tapi kan kamu lihat juga ya banyak yang nggak kaya juga mereka Kristen tapi setia. Jadi jangan omong kosong dengan hal-hal seperti itu. Ini lebih omong kosong lagi yang kau bilang ini. Kita lihat ya. Miliar bisa saya dapat uang. Tapi untuk apa? Berbicara di YouTube ini Islam itu gini, kembali lagi aja saya. Lalu saya, kalau saya mau kekayaan, saya dengan Ustadz Kenama mau kekayaan, kembali lagi aja saya. Lalu saya apa? Berbicara di YouTube ini Islam itu gini, itu pundi-pundi uang masuk ke saya. Miliar bisa saya dapat uang. Tapi untuk apa? Ya ini satu omong kosong dari Aristo lagi ya.
Saya bilang kalau mau saya kaya saya tetap di Kristen aja. Saya bilang Islam gini gini gini, miliaran saya dapat. Aristo, mana ada? Justru kamu itu nanti keluarin kamu dari situ kalau kamu bahas agama orang. Dalam Kristen itu jelas kita selalu ibadahnya yang bahas Alkitab. Kok cari di gereja? Adakah di gereja orang bahas agama lain? Gak ada lah. Dasar Alkitabnya. Ya kalau kamu isi khotbahmu cuma jelek-jelekin agama lain, kamu gak diundang lagi gereja itu. Di gereja pasti akan dibahas adalah Alkitab. Alkitab sumber utama kebenaran. Saya belum pernah ketemu tuh orang yang bahas-bahas agama Islam karena dia Kristen, kemudian dia jelek-jelekin Islam terus dia dapat uang miliaran gitu. Di mana itu? Di mana? Saya aja nge-YouTube sampai sekarang nggak pernah dapat miliaran. Dan lihat konten-konten, mana ada bahas agama lain. Yang ada adalah kalian membahas agama Kristen dan kami luruskan. Itu beda, itu esensinya beda tuh. Jadi jangan omong kosong. Sekarang kamu tes lah. Dah, coba kamu tes. Kamu bahas agama orang. Dapat nggak duit? Kok kira sama kayak kamu sekarang? Bahas Kristen, jelek-jelekin Kristen, kemudian duitmu banyak. Eksis sampai sekarang. Sama kayak Kain Nama. Pekerjaan utamanya jelek-jelekin Kristen. Beda dong. Beda. Di sini nggak pakai yang kayak gitu, Aristo. Di sini tuh kita belajar Alkitab dengan baik. Dengan baik, tidak ada bahas sumber yang lain. Ngapain bahas sumber yang lain? Alkitab sendiri yang diangkat. Jadi nggak usah nipu kayak gitu. Udah banyak itu yang sebelumnya Stephen Indra Wibowo juga itu. Katanya dikasih ini itu. Nggak ada kan? Ya, kita dengar lagi lah lebih lengkapnya. Dan kami tidak tertarik dengan itu. Harga dari sebuah ketaatan kami. Saya pernah cerita sedikit. Saya pernah didatangi, kemudian disewakan sebuah hotel yang sangat mewah. Kemudian setelah saya menginap di hotel itu, lalu malamnya saya diajak ngobrol. Aristo, kamu mau uang berapa? Mau mobil apa katanya? Mau perempuan secantik apa? Yang penting kamu balik lagi gitu. Aristo, kasih tunjuk siapa itu nama orang bapak itu. Nanti saya hubungin dia. Orang Kristen dari gereja mana yang nginapkan kamu di hotel, kemudian ditanyain, kamu mau mobil apa? Kamu mau uang sebanyak apa? Dan yang terakhir, kamu mau perempuan mana? Dalam Kristen, Aristo, nggak serendah itu. Kamu kira cara-cara Kristen untuk menarik orang untuk percaya kepada Kristus dikasih perempuan? Lu salah cuy. Ya mungkin kalau kamu ditawar-tawarin kayak gitu, ayo masuk agama ini, nanti dikasih perempuan, dikasih iri, ya oke lah mungkin. Kristen nggak ada kayak gitu cuy. Nggak ada kamu disediain cewek kalau kamu misalnya masuk ke agama Kristen. Nggak ada cara-cara kayak gitu, kamu lo dapat dari mana? Apalagi kalau yang tawarin kamu itu orang Kristen yang takut Tuhan, yang setia sama Tuhan. Masa ditawarin perempuan? Serendah itu? Nggak ada. Jangan ngasal ceritamu itu. Apalagi dalam Kristen ya, kalau orang sudah menikah harus setia sama istrinya. Bukan tinggalin istrimu sini, ku kasih yang baru yang lebih cantik. Oh, harus tuh ketahuan bohong itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita dengar nih. Karena memang saya ini kan dianggap orang yang berbahaya karena di YouTube saya aktif, kemudian di Facebook saya aktif kan gitu. Jadi kalau saya bisa dibeli, wah ini sebuah keuntungan gitu kan. Dia bilang dia berbahaya. Jadi kalau dia bisa dibeli, ini sebuah keuntungan bagi apa? Woi Kristen. Aristo, kamu itu berharga sekali untuk umatmu. Untuk umat Kristen kamu tuh lelucon, stand up komedian, sama kayak nama gitu loh. Semua statement yang keluar dari mulutmu itu penuh lelucon.
hanya hal-hal receh yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan secara kebenaran. Ya itulah perspektif kami kan. Ya apa gunanya beli kamu? Mending duit itu dipakai sumbang gereja, pelayanan misi, bisa dipakai untuk melayani banyak orang. Apalagi kalau ada orang terkena bencana musibah bisa dipakai bantu itu daripada untuk kasih kamu. Gak berbahaya Risto kamu itu. Yang berbahaya itu kamu untuk umatmu sendiri. Sekarang terbukti kan ternyata apa yang menjadi omonganmu itu semuanya nggak benar. Lanjut. Tapi demi Allah teman-teman, tidak terpikir sedikit pun, gitu loh. Dan alhamdulillah tidak tergoda saya. Bagi saya iman Islam itu lebih mahal daripada tawaran yang diberikan sama saya. Enggak. Ya begitulah kira-kira tawarannya. Tapi ya sekali lagi ya tawaran fiktif itu. Mana ada orang mau tawarin miliaran, ayo kamu masuk Kristen, miliaran tawarin. Perempuan, ayo kamu masuk nih, ada 3 perempuan cantik. Ayo kamu pilih mobil yang mana nanti masuk. Mana ada orang kayak gitu. Baru yang tawarin siapa? Gereja. Gereja mau tawarin. Dengan gereja terus bergumul untuk membangun gereja, untuk dana pelayanan dan lain-lain. Udahlah, kalau pembual tuh yang logis-logis gitu loh. Nggak usah lah yang terlalu muluk-muluk. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan tunjukin ya. Orang yang sejenis kayak Aristo. Banyak banget. Katanya tawarin ini, tawarin ini. Alah, lah. Nggak usah percaya, omong kosong. Oke, God be with you all.